Masa-masa ini adalah titik terendah dalam sejarah panjang Mataram karena sesungguhnya kedudukan raja tidak lebih tinggi dari residen. Dalam bidang pemerintahan, raja sesungguhnya kehilangan kekuasaannya karena Patih Dalem yang merupakan pelaksana roda pemerintahan keraton sehari-hari adalah seorang kepercayaan Company. Berita akan datangnya Kanjeng Tuan Gubernur Jenderal ke Semarang sangat membuat gembira hati Sri Maharaja Surakarta. Karena sejak zaman Mataram, Kartasura sampai negara berpindah ke Surakarta, Kanjeng Gubernur Jenderal di Batavia belum ada yang datang dan bertemu dengan sang raja. Maka Kanjeng Sri Maharaja sangat bersukacita menjemput ke Semarang. Gubernur Jenderal Batavia Baron van Imhoff rencananya akan berkunjung ke Solo untuk meninjau keraton yang baru sambil memeriksa desa-desa yang rusak akibat Perang Cina. Namun, alasan yang tertulis ini sebenarnya hanyalah basa-basi belaka. Tujuan sebenarnya adalah untuk merealisasikan perjanjian Ponorogo karena Company telah berhasil membantu sang raja kembali ke tahtanya. Gubernur Jenderal Batavia sudah menjadi penguasa agung di tanah Jawa setelah berturut-turut sukses menumbangkan berbagai kerajaan Islam di Jawa dari Banten sampai Madura. Kekuasaannya di Mataram bahkan telah tertanam dalam-dalam sejak berhasil menobatkan Pakubuwono I di Semarang. Tak heran Sri Susuhunan Pakubuwono II menyebut Gubernur Jenderal di Batavia dengan panggilan penuh hormat, yakni Eyang. Sedang untuk Letnan Gubernur yang menjabat di Semarang dipanggilnya Bopo. Komandan Garnison Company yang setara dengan pejabat residen dipanggilnya saudara. Demikianlah penghormatan Raja Jawa Susuhunan Pakubuwono II yang merupakan raja terakhir Kasunanan Kartasura sekaligus raja pertama Kasunanan Surakarta pada Belanda. Mengherankan memang bagi kita yang hidup pada masa sekarang, sungguh terlalu berlebihan panggilan itu, seperti tidak menghargai diri sendiri dan terlalu merendahkan diri. Namun kita tidak boleh berburuk sangka atau menghakimi sepihak tanpa mengetahui geopolitik Jawa pada abad ke-18. Masa-masa ini adalah titik terendah dalam sejarah panjang Mataram karena sesungguhnya kedudukan raja tidak lebih tinggi dari residen. Sebabnya Pakubuwono II merasa sangat berhutang budi pada Company. Mengapa bisa begitu? Pada pertengahan Oktober 1740, pecah huru-hara besar di Batavia yang dikenal sebagai Geger Pecinan. Lebih dari 10.000 warga Tionghoa menjadi korban. Mereka yang selamat mengungsi ke timur, diantaranya menuju Mataram. Peristiwa di Batavia ini merembet ke berbagai daerah, menyebabkan pemberontakan-pemberontakan dan gangguan keamanan hingga ke Semarang. Sisa Laskar Tionghoa yang kabur dari Batavia dengan dibantu warga Tionghoa di Jawa bagian tengah mulai menyerang pos-pos jaga VOC di pantai utara. Di Yogyakarta muncul berbagai reaksi yang intinya memberi simpati pada orang Tionghoa. Sebagian anggota elit kekuasaan Jawa mempunyai pemikiran bahwa perlawanan Tionghoa terhadap VOC yang dahsyat ini merupakan pertanda zaman bahwa Company yang berkuasa selama 100 tahun akan runtuh pada tahun Wawu ini. Orang Tionghoa yang tinggal di Jogja sendiri telah lama merasakan penderitaan akibat cara dagang VOC yang tidak sesuai dengan prinsip dagang yang wajar. Awalnya, Sunan Pakubuwono II tidak terlalu merisaukan konflik itu karena menganggap Company sebagai pedagang. Baginya, siapapun yang berdagang di Mataram asal tidak mengganggu kewibawaannya dianggap sebagai mitra. Dibayangkannya bila Tionghoa yang menang, tentu mereka akan mengganti kedudukan Company sebagai pedagang utama. Bagus bila Tionghoa menang karena mereka tidak berambisi menguasai wilayah seperti Company. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah penguasaan tanah
merupakan hal yang sensitif bagi seorang raja di Jawa. Dari sinilah sejenak terbesit gagasan untuk berpihak kepada Tionghoa. Ketidaksukaan Pakubuwono II pada VOC pada dasarnya adalah karena persaingan sebagai sesama penguasa. Semua suratnya yang ditulis pada pihak VOC selalu didahului dengan kalimat Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo yang berkeraton di Surakarta Adiningrat yang memiliki hak atas seluruh tanah di Jawa. Pihak kompeni melanjutkannya dengan kalimat dan diangkat menjadi raja atas berkat Tuhan dan pertolongan kompeni. Konsep bikinan kompeni sebagian sebuah pengakuan seorang Raja Mataram di Kartasura terhadap keunggulan kompeni. Kompeni juga tidak pernah mau membantunya menangkap Bupati Madura Cokroningrat IV yang ingin merebut kekuasaannya. Pakubuwono II dan Cokroningrat IV saling membenci satu sama lain. Setelah beberapa lama, terdengar kabar dari medan perang yang menunjukkan kemajuan di pihak Tionghoa. Perkembangan yang demikian makin membesarkan hati Susuhunan untuk memihak pemberontak. Faktor yang menghalangi hanyalah sikap para bupati, para petinggi, dan penasihat keraton yang belum bulat mendukungnya, terutama para bupati di daerah pesisir yang menyarankan agar tidak melawan VOC. Bulan Agustus 1741, pasukan Tionghoa tiba di Kartasura dan mengepung benteng kompeni. Komandan benteng melalui perantara seorang peniup trompet meminta izin raja agar pasukan Belanda dibiarkan selamat untuk keluar benteng dan mundur menuju Semarang. Alih-alih, Pakubuwono II justru menggerakkan pasukan ikut mengepung benteng. Bendera putih dikibarkan dari dalam benteng pada tanggal 10 Agustus 1741. Sang raja memasuki benteng dengan kuda kebesarannya untuk menerima penyerahan langsung pasukan garnison kompeni tersebut dan mendapat rampasan 417 pucuk senapan dan 3 meriam. Dengan demikian, Kartasura resmi telah mengambil sikap memerangi kompeni saat itu juga. Sementara itu, di Jawa bagian tengah dan utara tengah membara. Pertempuran antara koalisi Jawa Tionghoa melawan VOC terjadi di Semarang, Blora, Gresik, Jipang, Mentaun, Lamongan, Sedayu, Tuban, Japan, Salatiga, dan masih banyak lagi. Menjelang bulan November masih di tahun yang sama, keunggulan strategi, kerapian organisasi, koordinasi, dan suplai logistik kompeni mulai menunjukkan buahnya. Hasil perang di berbagai laga berbalik. Kompeni mulai memenangkan banyak peperangan. Situasi yang demikian membuat gundah Sunan Pakubuwono II. Khawatir akan nasibnya, timbul keinginan berhenti melawan VOC. VOC yang menyadari tidak akan mampu semata-mata menggantungkan kekuatan militernya dalam menyelesaikan kemelut mencoba berunding dengan Susuhunan. Bulan Desember, tiba-tiba tersiar kabar bahwa Kartasura telah memisahkan diri dari orang-orang Tionghoa dan bahkan berbalik memeranginya. Sejumlah pembantu raja di lapangan tegas menolak titah tersebut dan terus berjuang di sisi laskar Tionghoa. Sebagai respon, pada bulan Februari 1742, Laskar Tionghoa dan beberapa bupati Mataram yang berontak mengangkat Raden Mas Gernadi sebagai raja tandingan dengan gelar Amangkurat IV. Maka mereka memutuskan untuk menyerbu Mataram dari arah barat. Bala tentara Amangkurat IV tidak melewati perlawanan berarti dan menang telak di dekat Salatiga. Menghadapi gerak maju musuh yang makin tak terbendung, Pakubuwono II mengirim beberapa pangeran untuk menghalang laju musuh. Mereka kepergok pasukan Amangkurat IV di desa Banyudono sekitar 5 km barat keraton dan malah lari tunggang langgang ketakutan. Tanggal 30 Juni 1742, Laskar Gabungan Tionghoa sudah masuk Kartasura dan menyerbu keraton. Suasana sangat kacau. Pakubuwono berdiri kebingungan sambil memegang tombak pusaka. Banyak penghuni keraton yang terluka karena berdesak-desakan hendak melarikan diri. Orang-orang yang pingsan menumpuk di dekat pintu gerbang. Komandan garnison Belanda di Kartasura, Baron van Hovendorf, melarikan Pakubuwono II meninggalkan istana melewati persawahan menuju Bengawan Solo di timur.
Sempat beristirahat di desa Lawean, 10 km dari keraton, raja meneruskan perjalanan menuju ke Magetan, terus naik ke Gunung Lawu. Selanjutnya, raja menuju Ponorogo dengan pertimbangan besarnya kekuatan militer Bupati Ponorogo, Surobroto. Van Hohendorf pergi meminta bantuan ke Semarang dengan melewati Surabaya dan dilanjutkan jalan laut ke Semarang yang dirasa paling aman. Seorang Raja Mataram telah kehilangan keratonnya yang oleh orang Jawa ditandai dengan Condro Sengkolo yang berbunyi Pandito Anem Angoyok Jagat. Pada waktu melarikan diri dari istana, Susuhunan bahkan harus merangkak melalui lubang kecil membobol tembok keraton. Sungguh nasib yang sangat memilukan bagi seorang penguasa Jawa, raja yang sangat terhina karena ia mendengar musuh-musuhnya menjulukinya Sunan Ponorogo. Saat bermeditasi di Gunung Sawu di Ponorogo, Pakubuwono II mengalami pengalaman spiritual. Ia mendapat bisikan gaib yang mengatakan bahwa ibarat tanaman ia sudah disundul bibitnya sehingga kekuasaannya nampak layu. Sekembalinya dari gunung, ia menobatkan anaknya sebagai raja dan beralih nama sebagai Panembahan Brawijaya. 6 bulan berlalu, Laskar Tionghoa terdesak di berbagai medan sehingga kompeni mulai dapat bergerak menuju Kartasura. Sementara itu, melalui sejumlah diplomasi, kompeni akhirnya berhasil membujuk Bupati Madura, Cokroningrat IV agar mengirim pasukan menyerbu Kartasura. Panembahan Brawijaya beserta putranya yang menyusun kembali kekuatan berniat menyerang Kartasura. Begitu mendengar kabar bahwa orang yang sangat dia percayainya, yakni Van Hohendorf, tengah bersiap menyerbu keraton dari Semarang, Amangkurat V terpaksa harus menghadapi 3 musuh sekaligus, walaupun motif masing-masing berbeda. Panembahan Brawijaya beranggapan bahwa kompeni sengaja mengirim pasukan Madura untuk menumpas tahta Mataram dari muka bumi. Cokroningrat IV sendiri sebenarnya bertekad merdeka dari kekuasaan Mataram dan berkeinginan membangun tentara yang kuat agar di belakang hari kompeni tidak memperlakukannya semena-mena. Untuk itu, di Kartasura masih tersimpan banyak harta. Kompeni pun sebenarnya tidak berfokus pada upaya penyelamatan Panembahan Brawijaya. Kompeni hanya harus memastikan bahwa Kartasura masih harus ada agar kepentingan ekonominya bisa terus berjalan dan berkembang. Tanpa Kartasura akan terjadi kekacauan di mana-mana. Kompeni akan rugi. Karena dikepung 3 jurusan, Amangkurat V dan laskarnya terpaksa menyingkir dari keraton. Namun perlawanannya masih terus berlanjut untuk beberapa lama. Susuhunan Pakubuwono II dan Panembahan Brawijaya akhirnya mendapatkan kembali tahtanya. Namun ongkosnya dibayar sangat mahal. Pada saat masih dalam pengungsian di Ponorogo, ia membuat kontrak politik penting dengan kompeni melalui Van Imhoff yang waktu itu masih wakil gubernur jenderal tanpa meminta pertimbangan dari keluarga kerajaan seperti Pangeran Mangkubumi. Pada saatnya nanti Pangeran Mangkubumi akan berbalik menentangnya. Perjanjian Ponorogo pada tahun 1743 isinya antara lain adalah penyerahan seluruh daerah pesisir pada kompeni dan pengangkatan patih harus melalui persetujuan kompeni. Akibat perjanjian tersebut, hubungan Kartasura dengan daerah-daerah di seberang lautan terhenti. Satu-satunya pilihan adalah dengan menjual seluruh hasil buminya kepada pemerintah kolonial karena keraton sudah tidak lagi memiliki akses laut. Selain itu, kemampuan di bidang perdagangan maupun armada laut praktis hilang karena seluruh pelabuhan telah dikuasai oleh kompeni. Dalam bidang pemerintahan, raja sesungguhnya kehilangan kekuasaannya karena Patih Dalem yang merupakan pelaksana roda pemerintahan keraton sehari-hari adalah seorang kepercayaan kompeni. Terima kasih telah menonton video ini, secuil cerita tentang Nusantara. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, dukung kami untuk memajukan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share di media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.